Perkenalkan, nama saya Primus Interpares De Pieter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word berkaitan dengan efek font. Efek font di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah efek bold. Cara membuat efek bold yaitu dengan memblok kata komputer, lalu arahkan kursor ke arah bold, lalu akan muncul seperti ini, atau bisa juga digunakan dengan Ctrl B. Yang berikutnya adalah efek italic. Cara membuat efek italic yaitu memblok kata komputer, lalu arahkan kursor ke italic, akan muncul seperti ini, atau bisa juga digunakan dengan Ctrl I. Yang berikutnya adalah efek underline. Efek underline digunakan dengan memblok kata komputer, lalu arahkan kursor ke simbol underline, akan muncul seperti ini, atau bisa juga digunakan dengan Ctrl U. Yang berikutnya adalah check case. Check case di sini digunakan untuk mengubah kalimat menjadi huruf kapital ataupun huruf kecil ataupun huruf campuran. Di sini dapat digunakan dengan memilih ikon check case, lalu pilih apa yang akan digunakan. Yang berikutnya adalah font effect. Di sini terdiri dari superscribe dan subscribe. Superscribe di sini digunakan untuk menentukan atau mengubah angka menjadi kecil ke atas. Sedangkan subscribe di sini digunakan untuk mengecilkan angka ke bawah, seperti pada layar X3, X2 ataupun X1. Yang berikutnya adalah bullet. Bullet di sini berfungsi sebagai pengaturan simbol berkaitan dengan simbol. Caranya itu dengan memblok kalimat di bawah ini, lalu pilih ikon bullet, lalu pilih simbol apa yang akan digunakan, atau bisa digunakan dengan menekan tombol define dan pilih simbol apa yang akan digunakan, lalu tekan OK, kemudian cancel. Yang berikutnya adalah numbering. Numbering di sini berfungsi sebagai melakukan penomoran memakai angka atau huruf. Cara menggunakannya yaitu dengan memblok kalimat di bawah ini, lalu pilih icon numbering, lalu pilih nomor atau angka yang akan digunakan. Yang berikutnya adalah numbering style. Numbering style di sini biasa digunakan pada pembuatan makalah. Cara penggunaannya yaitu dengan memilih icon numbering style, lalu atur mister yang akan digunakan agar sesuai, lalu pilih define, kemudian masukkan angka 1.1. Setelah itu tekan OK, lalu tulis latar belakang pada 1.1. Yang kedua yaitu 1.2, lalu tulis rumusan masalah, kemudian tekan enter, akan muncul 1.3, lalu tulis tujuan, lalu mengatur misternya agar sesuai bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian pada pembahasan, atur dulu misternya agar sesuai, lalu kita pilih icon, lalu pilih nomor yang akan digunakan, kemudian atur lagi, kemudian pilih icon, pilih define, lalu tekan left, lalu ubah 1.1 menjadi 2.1. Pada pembahasan ditulis
isi. Kemudian membuat rumus matematika menggunakan equation. Caranya yaitu arahkan ke menu insert, lalu pilih equation, lalu pilih insert new equation, lalu pilih fraction, lalu tekan n sama dengan n per 1 tambah n. Untuk pemangkatannya atau kodratnya kita bisa menekan script, lalu pilih E dipangkatkan 2. Kemudian find, replace, and go to. Find, replace, and go to di sini kita gunakan Ctrl F, lalu akan muncul navigation. Kemudian ada di sini muncul tulisan adalah. Kemudian kita memblok semua kalimat tersebut, lalu tekan replace, ubah kata adalah menjadi matematika, dan pada replace with menjadi math. Lalu tekan replace as, yes, yes, oke. Kemudian close. Maka terlihat akan muncul seperti bagian di bawah ini. Kata matematika diubah menjadi kata math. Yang berikutnya adalah go to. Go to itu berfungsi untuk mencari paragraf yang akan digunakan atau yang akan kita lihat. Misalnya pada paragraf 3 akan muncul di sini paragraf 3.